Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah misteri sosok penghuni keris. Cerita misteri kali ini bersumber dari @leli_rosidah. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Cundri Ayu. Sebuah kisah misteri romantis antara sosok penghuni keris dengan seorang pemuda. Aku melihatnya hampir di setiap malam, duduk bersimpuh begitu anggun dalam balutan kebaya coklat dan jarik batik. Rambutnya lurus sepunggung, tergerai indah dengan selipan bunga kamboja di telinga sebelah kanan. Ia tak melakukan apa-apa, hanya tersenyum berdiam diri di antara barang-barang antik kesayangan kakek. 3 malam sudah aku berada di rumah kakek untuk menikmati liburan semester tahun ini. Tugas-tugas dari dosen terasa menjemukkan dan sukses membelitkan otakku. Aku butuh merefresh diri dari segala hiruk pikuk aktivitas kuliah. Desa kakek yang asri adalah tujuan terbaik untuk menenangkan diri. Apalagi aku tidak pernah menginjakkan kaki ke sini semenjak aku lulus SMP. Kunikmati udara segar sore ini dengan menyerupu secangkir kopi di teras rumah kakek. Cicitan suara burung yang menari-nari di atas pepohonan rindang di halaman rumah, disertai gemerasak dedaunan yang beradu di terpa angin, mampu merilekskan tubuh dari segala kepenatan. Kepulan asap kopi panas sengaja kudekatkan pada wajah untuk aromaterapi. Kuhirup perlahan aromanya. Rasa kopi dari perkebunan kakek memang juara. Tidak salah jika kopi ini terkenal dan mampu bersaing dengan merek kopi nasional lainnya. Enak tole. Sapaan kakek dari dalam rumah mengagetkanku. Ia berjalan mendekat dan duduk pada kursi di sebelah meja, tepat di sampingku. Mantap kek, the best lah. Kuacungkan jempol padanya. Ia terkekeh pelan. Mungkin tidak tahu arti bahasa Inggris yang kulontarkan. Sudah, terserahmu. Yang penting intinya enak kan? Kami terkikik berdua. Bagaimana kuliahmu? Kakek senang kamu ambil jurusan seni itu. Bisa melestarikan budaya bangsa. Sudah berapa banyak karyamu? Ia berbicara sembari menyalakan sebatang rokok kretek, lalu menyodorkan bungkusannya padaku. Ku ambil sebatang dan turut menyulut. Karya apa kek? Orang catur masih belajar kok. Kuhembuskan kepulan asap rokok ke udara. Kakek lihat di ruang tamu ibumu. Ada patung kayu penari wanita. Apa itu bukan karyamu? Aku tergelak, menyesap kembali rokok dalam selipan tanganku. Nggih, itu karya pertama catur. Kakek suka? Kulirik wajah keriputnya yang sedang mengembuskan asap. Apa mau ditukar sama salah satu punya kakek? Tambahku. Ia pun membalas lirikanku, terkekeh lagi. Boleh, asal jangan keris kesayangan kakek ya. Itu keramat. Kedua alisku seketika naik, menatap pemilik wajah sendu itu penuh penasaran. Menanti lanjutan kalimatnya. Anehnya,
ia terdiam, lalu mematikan rokok dengan menancapkan puntung rokok pada asbak di atas meja. Ia pun hanya tersenyum, lalu berdiri dan meninggalkanku tanpa penjelasan lebih pasti. Tengah malam, kurasakan dorongan di kandung kemih yang membuatku terbangun. Buru-buru aku berjalan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan air dari tubuh yang semakin mendesak. Setelah menuntaskan hajat, kembali aku berjalan menuju kamar untuk melanjutkan mimpi. Saat melewati ruangan khusus barang anti kakek, aku terkesiap. Menghentikan langkah ketika melihat sekelebatan bayangan dari pintu yang sedikit terbuka. Aku pun mendorong perlahan pintu itu. Sontak, aku berjingkat, menemukan seseorang perempuan cantik yang duduk bersimpuh layaknya seorang sinden. Aku terperangah memandang sosoknya. Begitu ayu khas gadis desa. Perlahan, ia menatap wajahku yang menyembul di balik pintu. Aku pun hanya bisa mematung. Bibirnya melengkungkan senyuman indah dan sedikit mengangguk sopan untuk menyapaku. Kubalas sapaannya dengan mengangguk kembali. Kamu ngapain, Le? Suara kakek dari belakang yang mengagetkanku. Aku menoleh cepat padanya. Enggak, Kak. Catur habis pipis tadi. Tergagap, aku menjawabnya. Entah kenapa, ada perasaan bersalah karena sudah lancang mengintip kamar khususnya. Sini, tak kasih tahu. Ia mendorong pintu di depanku, membuka lebar pemandangan dalam kamar itu. Aku mengerit. Kemana perempuan cantik tadi? Kuedarkan sorot mata ke sekeliling. Rasanya tak mungkin ada tempat untuk bersembunyi. Aneh, beragam guci antik, cincin dengan batu aki besar, serta lukisan dan patung menghiasi isi kamar itu. Kakek mengambil sebuah keris dalam kotak kaca yang berbalut rangkaian melati. Wangi sekali baunya. Ini keris yang tadi kuceritakan. Namanya Sundri Ayu. Ia menyerahkannya padaku. Kedua tangan ini bersiap begitu saja menerima keris indah itu. Dengan mengedahkan tangan, layaknya sikap berdoa, kupandang keris ini dengan perasaan aneh. Aku merasa bahagia, haru sekali. Bahkan mataku sampai berkaca-kaca melihat warangka keris dengan ukiran bunga indah itu. Syahdu sekali. Rasanya tak ingin aku melepasnya. Sudah, Le. Sekarang kamu sudah tahu kalau ini barang kesayangan kakek. Jangan sekali-sekali ya kamu memintanya dariku. Ia mengambil cepat keris itu, lalu kembali memasukkan dan merembahkannya pada kain beludru merah dalam kotak kaca itu. Aku hanya mengangguk mengerti. Kakek pun menarikku keluar kamar yang masih bergeming. Bahkan saat langkah ini sudah berada di luar kamar, mataku tidak henti-hentinya ingin selalu menatap keris itu. Aku pun tersadar ketika kakek menutup kasar pintu ruangan. Sudah, kakek mau tidur. Aku menunduk dan mengangguk, membiarkannya berlalu. Kupandang kembali pintu kamar itu. Kenapa ada perasaan kuat untuk memiliki keris keramat itu? Aku pun mendesah, menggeleng-gelengkan kepala untuk membuyarkan keinginan salah ini. Aku tidak boleh begini. Kulangkahkan kaki dengan cepat menuju kamar kembali. Malam-malam berikutnya,
aku selalu terbangun hanya untuk sekedar mengintip sosok perempuan itu. Kini aku mulai paham, bahkan ia bukan manusia. Ia hanyalah sosok penghuni keris keramat milik kakekku. Aku tidak peduli. Perasaan ini tidak bisa dibohongi. Aku telah jatuh cinta padanya, padahal kami tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Aku pun tidak tahu bagaimana cara berbincang dengan makhluk seperti itu. Apa ia bisa bahasa manusia? Aku tahu ia juga merasakan hal yang sama denganku. Terlihat dari sorot matanya yang penuh dengan binar cinta. Hingga suatu malam, aku bermimpi sedang duduk berdua dengan Sundri Ayu. Kuselipkan rambut panjangnya yang terhempas angin di dalam sela telinganya. Meski malu-malu, ia tidak henti memandangku. Kami benar-benar dimabuk asmara. Sebuah sentuhan dingin pada ujung kaki membangunkanku. Tatkala kubuka kelopak mata ini, aku terperangah melihat sosok Sundri Ayu yang duduk di ujung tepi kasur, menatapku dengan mata bulat indahnya. Kududukkan tubuh ini untuk memandangnya. Sundri Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kalau kakek sampai tahu? Ia tidak menjawab apapun, masih memandangku dengan senyuman mengambang. Apa ia tidak mengerti bahasaku? Hei, kembalilah. Aku tidak ingin kakek salah paham dengan ini. Sebuah tarikan pada gagang pintu membuatku menoleh dengan cepat. Kutemukan kakek sudah berdiri menatapku dengan pandangan geram. Tatur, bocah sempul. Sudah aku bilang, jangan berani menyentuh Sundri Ayu. Malah dikeloni kayak gitu. Aku bingung, apa maksud kakek? Kulihat sosok Sundri Ayu sudah tidak ada di sana. Namun anehnya, keris kesayangan kakek sudah ada dalam genggaman tanganku. Bagaimana bisa? Kakek berjalan menggentak dan merebut paksa keris Sundri Ayu dariku. Kek, sumpah, Catur tidak tahu kenapa tiba-tiba keris itu ada di sini. Ia melotot tajam penuh amarah. Kamu tahu, kakek membeli keris ini dengan mahar separuh kebun kopi kakek. Ini barang berharga. Ini adalah keris peninggalan almarhumah nenek kamu, dan aku sudah menganggapnya sebagai pengganti nenekmu. Tega-teganya ya kamu seperti ini. Kuhempaskan tubuh ini turun dari kasur, berlutut memohon di bawah kaki kakek. Ngapunten kek, Catur benar-benar tidak melakukannya. Ini salah paham. Kupandang wajah wibawanya dari bawah. Ia membuang muka. Tenggorokannya bergetar-getar, seolah menahan emosi yang kian memuncak. Baiklah kek, malam ini juga Catur akan pulang. Agar kakek tidak terganggu lagi dengan keberadaan Catur di sini, aku minta maaf. Kutundukkan wajah menghindari wajah murkanya. Ia tidak menjawab apapun. Segera berlalu meninggalkanku dalam keadaan bersalah. Dalam bus malam, kupandang jalan gelap dari kaca sebelahku dengan tatapan kosong. Aku begitu menyesal harus pergi dari rumah kakek dengan masalah seperti ini. Bagaimana jika orang tuaku tahu? Aku tidak mau dianggap anak durhaka. Ini sungguh salah. Tetapi apa aku salah jatuh cinta? Ini benar-benar tidak adil. Getaran ponsel dalam tas membuyarkan melamunanku. Kubuka perlahan tas di atas pangkuan untuk mengambilnya. Mataku membulat
menemukan keris cundrik ayu yang berada di dalamnya. Ku teguk ludah dan mengisapnya. Ada perasaan takut, namun begitu sayang. Dering ponsel masih menyala. Kulihat nama kakek tertera pada layar. Kutata hati terlebih dahulu untuk bersiap menerima panggilannya. Kutempelkan benda pipih ini pada telinga. Catur, maafkan kakek. Sepertinya ia lebih memilihmu untuk menjadi pendampingmu. Kakek ikhlas. Rawat dan jaga baik-baik keris itu untuk kakek ya. Aku hanya membisu mendengar tuturannya. Tanpa menunggu balasan dariku, kakek segera mengakhiri panggilan. Sentuhan halus di tangan menggerakkan kepalaku untuk menoleh ke samping. Ya, kutemukan Sundri Ayu duduk sumringah lalu menyindirkan kepalanya pada bahuku. Tidak bisa kurasakan tubuhnya, hanya hawa dingin terasa menelusup dalam kulit. Aku bahagia memejamkan mata dan mendekatkan tubuh pada sosok dingin yang tidak bisa kusentuh itu. Sundri Ayu, kekasihku. Dan kisah ini pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.